Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Pujo Hidayat. Episode ke-38. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-38 ini. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Saat podcast ini direkam, gejolak politik di Indonesia masih cukup tinggi ya, karena baru aja terjadi peralihan pemerintahan, baik itu menteri dan jajarannya, dan tentunya Presiden Republik Indonesia. Juga masih ada pemilihan kepala daerah ya, sehingga mungkin masih ada gesekan-gesekan pandangan ya yang mungkin masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan ya, siapapun yang mendapatkan jabatan, kita doakan bersama semoga bisa amanah dan sabar dalam menghadapi ujian. Nah, kenapa sabar? Karena saya pernah dengar ceramah ya, katanya kalau sabar untuk menahan ujian yang ada di depan mata itu jauh lebih berat. Misalnya ujian untuk korupsi. Kita mungkin yang gak pernah bersentuhan sama yang begitu-begitu kan enak aja ngomongnya ya. Saya mah sabar, cukup, gak bakal korupsi. Tapi kalau duitnya di depan mata itu berkoper-koper ya, sedangkan Anda cuma tinggal tanda tangan aja kan, ya pasti makin berat gitu ujiannya ya. Karena itu kita doakan siapapun yang terpilih ya, supaya mereka bisa sabar ketika diberikan amanah. Oke, cukup perpolitikannya. Ini bukan podcast bocor halus dari Tempo. Hari ini kita akan kenalan dengan yang namanya e-commerce enabler. E-commerce enabler ini sama sekali mematahkan persepsi yang mana kita bilang kalau mau jualan online itu ribet. Harus bikin website dulu, set up payment dan sebagainya. Itu dulu banget. Sekarang solusinya ada di e-commerce enabler yang mungkin bisa jadi solusi untuk teman-teman yang pelan-pelan mau mandiri dalam berbisnis tanpa harus bergantung dengan aturan platform, marketplace ya, atau apapun itu yang mungkin berubah-ubah. Tapi seperti biasa, sebelum itu kita update dulu 3 berita seputar e-commerce. Yang pertama datang dari Donald Trump ya, yang jadi presiden lagi. Berita pertama datang dari negara yang nan jauh di sana ya, negeri yang butuh sekitar 14-16 jam perjalanan sekali penerbangan. Jauh banget itu ya, US ya atau Amerika. Nggak jauh beda dengan Indonesia, US juga sedang melalui pemilihan presiden. Kandidatnya yaitu Trump dan Biden. Terus Biden mundur, beralih ke Kamala Harris. Terus akhirnya yang menang Donald Trump. Ya, Trump didukung oleh Elon Musk, ya, bapaknya Twitter. Twitter itu atau X ya, pusat obrolan politik seluruh dunia. Yang menarik dari kemenangan ini adalah langsung menimbulkan gejolak di banyak wilayah di dunia. Karena Trump ini dikenal dengan kebijakannya yang dalam tanda kutip ya America First. Dulu Huawei ya nggak bisa pakai Android lagi, itu kalau nggak salah ya karena kebijakannya Trump gitu. Kabarnya Trump ini bakal naikin pajak impor khususnya dari Cina yang kabarnya sampai 60%, itu gila banget. Nah, Apple dan beberapa perusahaan di US itu punya pabrik di China. Mereka juga lagi ketar-ketir tuh dan melakukan langkah antisipasi kalau kebijakan ini beneran dilakukan oleh Trump. Selain itu, kalau produk Cina dipajakin tinggi, ada kemungkinan juga berarti kan produk-produk itu tidak terserap di US. Akhirnya tumpahnya kemana? Lubernya kemana? Ya paling ke Asia Tenggara ya. Kita bisa dibanjiri oleh produk-produk dari China. Ya gimana ya? Ya udahlah ya. Sekarang lanjut ke berita kedua, yaitu tentang laporan 9 month ya atau 9 bulan dari Blibli yang sudah terbit. Ini Blibli ini e-commerce favorit saya. Kalau di total dari semua channel, Blibli ini tetap tumbuh. Ini luar biasa banget. Tapi kalau kita breakdown hanya ke retail 1P-nya saja atau first party-nya doang, mungkin memang mereka juga terdampak ya terkait kondisi e-commerce terhadap ekonomi belakangan ini. Di Q3 2024 retail 1P-nya itu TPV-nya turun dari 1,7 triliun menjadi 1,5 triliun atau sekitar 11%. Dan di 9 month 2024 lebih signifikan lagi, dari 6,2 triliun jadi 3,8 triliun atau penurunan sekitar 38%. Nah, hebatnya Blibli ini walaupun secara TPV dan net revenue-nya turun, tapi laba brutonya naik. Nah, artinya memang komitmen dia untuk fokus pada produk yang high margin memang membuahkan hasil. Ya semangat ya buat Blibli, semoga bisa cuan dalam waktu dekat. Harusnya sih tahun depan udah cuan ya. Kalau jadi kan soalnya Dekoromo juga mau IPO, pasti dapat gain juga dari sana. Oke, lanjut ke berita ketiga. Berita terakhir yaitu PPN jadi banget 12% tahun depan. Ketika podcast ini direkam, isu Ibu Menteri Keuangan bilang PPN tetap naik di 12% di 2025 menjadi isu yang cukup panas diperbincangkan di banyak sosial media. Beberapa menyayangkan ya kenapa naik saat ini kita sedang mengalami deflasi atau penurunan daya beli. Jadi harga udah diobral aja masih belum ada yang beli gitu ya. Kenapa ya? Karena masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya. Jadi nggak muter. Kenapa masyarakat lebih memilih menyimpan uang?
Beberapa alasannya ya karena mungkin penjualan lagi slow, sehingga pemasukan perusahaan atau bisnis mereka juga mungkin sedang lesu. Atau adem lah kata sebagian orang ya. Jadi antara memang uangnya disimpan dalam artian tidak dikeluarkan, atau ya memang tidak ada yang bisa dikeluarkan gitu. Jadi semoga bisa dipertimbangkan kembali, atau minimal ditunda lah ya sampai sehat ekonomi. Oke? Itu aja 3 berita seputar e-commerce, dan sekarang kita balik ke topik utama podcast ini. Oke, saya pernah ngobrol dengan orang-orang yang memang menjual produk secara online. Dalam obrolan kami, dia bilang kalau Shopee itu cocok banget buat pemula yang baru masuk ke jual beli di internet. Saya tanyakan, emang kenapa? Menurut dia, menurut algoritmanya, Shopee itu lebih ramah terhadap pemula yang baru buka toko di sana dibandingkan dengan buka di toko lain seperti di Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Ini kata dia lagi nih, dia bilang apalagi live di Shopee itu lebih ramah pemula, lebih engaging dibanding live di tempat lain. Nah, dari obrolan ini saya atau mungkin teman-teman udah bisa menarik sedikit asumsi kalau orang ini memang bukan orang yang sembarangan yang baru mau mulai gitu. Dia paham algoritma dan terlihat seperti punya experience gitu ya, atau pengalaman menggunakan online marketplace lain. Saya tidak mengiyakan, tidak juga mematahkan pernyataan atau statement dari dia. Saya cuma nimpalin aja. Saya bilang gini. Saya bilang emang kalau baru pertama kali jualan di internet, marketplace bisa jadi sarana belajar atau penggemblengan yang bagus. Karena stepnya jelas dan dituntut untuk customer oriented. Nah, dia pun menyetujui feedback yang saya berikan karena memang temponya atau pace-nya jualan di marketplace itu cepat sekali. Contohnya kita aja deh ya, dalam beberapa jam orderan gak diproses itu gelisah banget gitu. Begitu udah diproses, nanya lagi, kok belum dikirim ya? Jadi kita secepat-cepatnya pelanggan itu ingin mendapatkan update dari pesanannya. Jadi dari sisi pelanggan maupun penjual, penggunaan online marketplace ini cukup jadi solusi yang win-win sebetulnya, karena memang dua-duanya bisa memonitor proses yang sudah disepakati. Sebenarnya obrolan itu udah cukup lama, jauh sebelum ada berita kenaikan biaya layanan yang sudah menyentuh angka 10%. Saya belum ngobrol lagi dengan beliau mengenai potongan biaya itu sih, tapi kita bisa berasumsi bahwa dia udah aware juga gitu ya. Kalau teman-teman pendengar podcast ini mungkin pernah bongkar-bongkar ya tips jualan di marketplace, itu bisa dipastikan ujung-ujungnya kita didorong untuk beriklan juga di sana. Jadi marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, bahkan TikTok Shop itu ada skema ads ya atau iklan. Jadi kita beriklan langsung di aplikasi tersebut, namanya ads within platform. Jadi kalau teman-teman ke marketplace, terus di bagian produk ada tulisan ads ya atau sponsored, itu berarti penjualnya beriklan tuh, alias membayar ke platform supaya produknya bisa ditampilkan di tempat yang strategis. Harapannya apa? Ekspektasinya ya orang-orang yang sedang mencari produk yang sudah diatur keywordnya, itu akan mengarah ke halaman produk yang sudah mereka iklankan. Jadi nanti tetap ada hitungan ROAS ya atau Return of Ad Spend-nya. Jadi iklan 10 juta misalkan, omsetnya 100 juta berarti ROAS-nya 10 kali gitu ya. Nah, ini menarik sebenarnya. Ini kalau kita pakai analogi manusia ini kurang lebih seperti ini. Teman-teman punya produk. Ya, ini bayangin teman-teman punya produk, teman-teman pakai jasa si Bambang. Ya, sebut aja Bambang gitu ya. Untuk membantu menjual produk teman-teman. Di saat yang sama, Bambang juga menjual produk yang lain. Kalau misalkan teman-teman jualan kaos, nah si Bambang ini juga jualan kaos dari produsen yang lain. Dijejer tuh di lapaknya dia. Kemudian untuk meningkatkan penjualan, Anda bilang ke Bambang, Bambang, barang gua taruh depan dong. Jadi kalau ada yang nanya, kan bisa langsung lu tunjukin tuh barang gua di depan, lebih kelihatan. Kata Bambang, oke, tapi bayar ya. Nah setelah teman-teman bayar, barang teman-teman diletakkan di tempat strategis nih. Sudah datang pembeli. Karena udah bayar, jadinya si Bambang naruh barang kita di depan, di posisi yang lebih strategis. Terus customer juga mungkin lebih untuk membeli barang kita, karena kan kelihatan di permatanya dia ya. Nah setelah barang Anda terjual, setelah barang teman-teman terjual, Bambang minta persenan lagi, 10% dari harga jual produk kaos teman-teman. Jadi ada dua biaya ya, biaya jasa iklan supaya produk kita ditaruh di tempat yang strategis, dan potongan produk setiap penjualan. Jadi cost structure-nya atau COGS-nya jadi lebih berlapis tuh, lebih banyak. Ya ada production cost, ada packaging cost, ada ad cost ya, ada app service cost dan sebagainya. Anggaplah ini kita berasumsi ya. Anggaplah misalkan production cost-nya 30% dari price list. Kemudian packaging-nya 5%. Terus biaya jasa aplikasinya 10%. Ad cost-nya ini mungkin udah bertransformasi menjadi acquisition cost ya. Mungkin per produk di angka 10%. Berarti totalnya itu udah 55%. Gross margin teman-teman itu 45%. Itu gross margin ya 45%. Belum diskon supaya menarik. Karena teman-teman harus lebih murah dalam tanda kutip ya dari kompetitor
yang produknya juga dipampang di marketplace yang sama. Tentunya juga biaya operasional. Jadi mungkin bersihnya ada di angka 10-20% per produk untuk net profit ini asumsi ya. Nah, kalau kita balik lagi pakai analogi si Bambang tadi, mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa harus lewat Bambang ya? Memangnya kita nggak bisa buka lapak sendiri, ngeramein sendiri, tanpa harus bersaing dengan produk lain yang juga dipajang sama si Bambang, ya kan? Mudahnya, kalau teman-teman bisa langsung berinteraksi dengan pelanggan tanpa harus lewat si middleman ini ya, si Bambang ini, kenapa nggak langsung aja? Toh, teman-teman juga sama-sama ngiklan, ya, sama-sama bayar biaya platform. Apa bedanya kalau teman-teman bikin website sendiri dan beriklan sendiri di sosial media atau di Google Ads? Strukturnya mungkin sama kan? Saat beberapa orang saya kasih masukan seperti ini, mereka langsung tidak setuju gitu, langsung deny kalau mereka nggak ngerti cara buat website. Wah, gue bukan orang IT, Will. Gue nggak ngerti website. Nanti ada server-serveran, ngatur domain, segala macam apa tuh. Nah, sebenarnya nggak perlu teknis-teknis banget sih. Karena ada yang namanya e-commerce enabler. Apa tuh Will e-commerce enabler? Nah, susah lagi nih jelasinnya kan. E-commerce enabler itu bahasa Inggris. Nah, kalau mau diartikan itu nggak bisa. E-commerce apa artinya, terus enabler apa artinya, itu kurang deskriptif. Kalau saya jabarkan ya, jadi e-commerce enabler itu gampangnya dia adalah penyedia jasa layanan e-commerce. Udah, gampangnya gitu aja. Nah, di dalamnya itu bisa banyak fiturnya tergantung dari penyedia jasanya. Salah satu fitur utama yaitu pembuatan website e-commerce tanpa ribet untuk ngurus-ngurus server, hosting, domain, panel, dan sebagainya. Nah, di website yang nantinya teman-teman buat itu, mereka tuh sudah memasukkan beberapa hal yang inherent, gitu, yang melekat sekali dengan e-commerce. Contohnya seperti payment gateway, itu udah pasti ada, itu udah wajib ada ya. Terus ada perhitungan ongkir, manajemen stok, ya, terus pengatur harga diskon dan sebagainya. Nah, nanti oleh penyedia layanan itu dikembangin lagi. Biasanya ada juga yang menyediakan jasa gudang, ya, terus ada jasa handling pesanan dan segala macam. Ribet Will, ya, akan pakai marketplace. Nah, e-commerce enabler ini punya UI atau user interface yang didesain sedemikian rupa supaya mirip banget dengan toko marketplace. Jadi sama-sama tinggal upload doang produknya, kasih judul, deskripsi, submit gitu ya. Ibaratnya kalau marketplace teman-teman gelar lapak di pasar atau pertokoan, kalau e-commerce enabler ini teman-teman buka lapak di depan rumah sendiri. Jadi nggak perlu ngurus server, install CMS dan sebagainya, pokoknya udah fix, tinggal pakai. Gampang banget. Bahkan dalam satu kesempatan, kalau nggak salah inget ya, saya pernah dengar ada celetukan pengembangnya yang e-commerce enabler ini itu didesain gimana caranya supaya nenek-nenek atau mama itu bisa jualan. Jadi memang orientasinya adalah semudah mungkin bagi para user yang mungkin nggak paham dengan teknologi website supaya bisa langsung bikin toko online-nya sendiri. Memang didesain mudah banget sehingga teman-teman nggak perlu pusing mikirin teknis website, bisa fokus jualan aja. Kurang lebih seperti itu, paham ya? Jadi dia di tengah-tengah antara buka lapak gratisan di marketplace dan buat website sendiri. Ya, kalau marketplace kita harus banyak berkutat dengan pembayaran, dengan rules-nya mereka. Kalau kita buat website sendiri mungkin cukup teknis, kita ribet. Nah, marketplace ini ada di tengah-tengah. Jadi mau segampang upload produk di marketplace, tapi nggak mau ngurus server dan perintilannya. Nah, e-commerce enabler itu bisa jadi solusi. Sebenarnya di banyak episode ya di podcast ini, beberapa brand itu sudah sering saya singgung ya, beberapa brand e-commerce enabler. Misalnya Circlo, kemudian yang paling banyak penggunanya di seluruh dunia yaitu Shopify. Ini disclaimer dulu ya, episode ini atau Conversation Podcast saat ini belum ada endorse atau sponsor dari brand-brand ini ya. Tapi kami terbuka untuk kerjasama, jadi ya kita bisa saling ngobrol ya. Jadi murni ini hasil riset dan pengalaman saya, bukan di endorse. Saya akan sebut beberapa, mungkin sekitar 7 brand e-commerce enabler. Yang pertama, ya mohon maaf, produk lokal saya harus mention brand ini. Pertama supaya ada tolak ukur gitu ya, ada benchmark. Shopify, yang pertama yaitu Shopify. Shopify ini adalah e-commerce enabler yang saat ini kabarnya sudah ada 4,8 juta toko online yang dibuat di Shopify. Saya ulangi ya, 4,8 juta toko online dibuat di Shopify. Di Indonesia ini udah banyak banget brand yang pakai Shopify untuk menjual produknya. Contohnya di saat saya rekam episode ini yaitu Button Scarves ya. Di beberapa episode sebelumnya juga saya membahas tentang Button Scarves. Jadi kalau teman-teman mampir ke website Button Scarves, itu saat ini mereka menggunakan Shopify. Saat episode ini direkam ya, dia menggunakan Shopify. Cocok sih karena mereka kan juga ada customer dari luar negeri juga. Jadi mungkin supaya customer di luar sana lebih familiar gitu ya saat mau check out. Mudah ya, Shopify itu mudah banget, terus canggih, praktis, dan tentunya mahal ya. Ini karakteristiknya Shopify banget ya. Shopify ini termasuk yang cukup lama atau termasuk pionir dari e-commerce enabler yang masif banget dan keren banget. Ya sih bilang aja mahal, soalnya lumayan langganannya bisa sekitar
kurang lebih $20 sampai $25 per bulan, atau sekitar mungkin 300 ribuan per bulan. Ini lumayan ya. Yang kedua datang dari Yuk Business. Yang pertama tadi Shopify, e-commerce enabler. Yang kedua yaitu Yuk Business. Yang kedua ini punya orang yang cukup saya hormati, yaitu Mas Jaya Setiabudi. Yuk Business ini mirip banget sama Shopify, legend banget di Indonesia dengan fitur yang cukup komplit. Bener-bener mendukung brand untuk membuat website toko online-nya sendiri tanpa ribet. Asli gampang banget, saya pernah nyoba. Tampilan di website maupun di smartphone mobile juga keren banget ya, responsif, asik banget pokoknya. Dan ya, standar platform e-commerce enabler, udah ada payment gateway, ada jasa ekspedisi, bahkan ada jasa gudang juga karena Yuk Business bekerja sama dengan JNE. Untuk harganya ini setengah dari harga Shopify, jadi sebulan itu cuma sekitar 150.000. Ini saya bisa jamin gampang ya dan solutif sekali untuk teman-teman yang mau paralel mengembangkan bisnisnya di luar marketplace. Pertama tadi Shopify, yang kedua Yuk Business. Brand ketiga yaitu namanya berdu.id. Saya ejain ya, berdu.id. Namanya kayak nama komedian pertama kali saya dengar itu Bedu ya, bukan, itu Berdu. Tapi ini e-commerce enabler favorit para pebisnis online yang aktif beriklan di internet. Ini orang-orang digital marketing udah nggak asing dengan yang namanya berdu.id. Wah asli, Berdu ini memang enteng banget, komplit, dan sistem pelacakannya ya atau pixelnya itu yang canggih banget. Mungkin buat yang belum tahu Facebook Pixel ya, Facebook Pixel itu adalah kode yang dimasukkan di dalam website untuk melakukan pengukuran nih terhadap efektivitas campaign. Jadi misalnya teman-teman beriklan di Meta ya atau di Facebook, terus websitenya pakai Berdu. Dengan segala kecanggihan pelacakan pixelnya, itu teman-teman bisa dengan mudah mengevaluasi campaign yang detail banget, rapi pokoknya. Jadi berdu.id ini memang sahabat ya para internet marketer yang jualan online. Ngedesainnya gampang, ada template-nya, ringan banget itu website, sumpah bener-bener ringan. Dan yang tadi ya, saya rasa USP-nya atau unique selling point-nya itu yaitu Berdu ini memang punya skema pelacakan yang canggih banget. Yang keempat ada Scalev. Saya bingung baca gimana nih. Scalev atau scalev.id, scalev.id, scalev.id. Nah, lagi-lagi mungkin namanya tidak seterkenal dalam tanda kutip seterkenal yang lain, tapi di kalangan internet marketer ya, atau pemasar online, apalagi yang angkatan jadul ya kayak saya, mungkin nggak asing dengan brand yang satu ini. Scalev ini dimiliki oleh Mas Army, ya orang yang juga saya hormati ya, khususnya di dunia bisnis dan lebih spesifik lagi itu di dunia Facebook Ads atau sekarang namanya Meta Ads. Nah, Scalev ini digadang-gadang menjadi alternatif strategis dari Berdu. Jadi kalau tadi teman-teman pakai Berdu tapi mungkin kurang cocok, mungkin Scalev bisa jadi alternatif. Kalau Berdu udah canggih. Nah, Scalev ini dikelola sama orang yang bahkan dihormati juga sama Meta ya, Mas Army Al-Ghifari. Jadi kecanggihan pixelnya udah gak usah ditanyain. Jadi Scalev ini dibuat oleh praktisi yang mungkin sudah banyak bertemu dengan segala macam customer ya. Jadi kalau teman-teman gali lebih dalam ini Scalev, teman-teman bisa ketemu segala macam kustomisasi dalam menangani orderan. Jadi nggak cuma front end-nya aja yang bagus, cepet ya, pixelnya bagus, tapi juga CS dalam menghandle pesanan itu juga lebih rapi dengan segala kompleksitasnya. Uniknya atau mungkin nyebelinnya ya, kalau teman-teman coba buka website nih, scalev.id, saya kepo aja mau buka scalev.id. Ini landing page-nya bisa saya bilang ngap. Aplikasi cantik banget. Saya teman ke scalev.id ya, scalev.id, dan lihat sendiri mereka dengan layanan e-commerce enabler yang lain. Ini emang spesifik banget ya, khusus banget, segmented banget untuk mereka yang benar-benar mau fokus bikin toko online dengan segala kustomisasinya. Oke, yang kelima yaitu Circlo. Ini saya bisa jamin teman-teman juga pasti pernah sekali ngelihat paling nggak kardusnya ya, yang ada tulisan Circlo-nya itu yang biru. Yakin ya mas ya, pasti pernah kan? Nah, Circlo itu sebetulnya core bisnisnya adalah fulfillment. Jadi teman-teman naruh barang di Circlo, so nanti kalau ada order masuk mereka yang nyiapin. Ini mungkin lebih cocok kalau teman-teman itemnya udah banyak ya dan perlu sewa gudang atau sewa kontrakan. Nah, ini udah mending langsung ke Circlo aja. Di samping itu, nah ini Circlo juga memfasilitasi pebisnis online untuk juga membuat toko online-nya sendiri. Asik sebenarnya, udah ada template-nya tinggal tempel. Kami juga waktu itu sempat pakai Circlo untuk coba beberapa produk ya. Terus gampang banget, ada template-nya, kita tinggal masukin produknya, kita upload fotonya, beres. Saya bisa bilang ini mudah, bahkan menurut saya ini terlalu mudah ya. Asik banget pakai Circlo, cocok buat teman-teman yang mungkin baru mau hijrah dari marketplace ke ngiklan sendiri. Itu bisa dipertimbangkan untuk menggunakan Circlo. Yang keenam ya, ini juga cukup legend, yaitu order online. Yang ini juga cukup profesional, bagus banget dan cukup legend seingat saya. Ini kalau nggak salah dari tahun 2017-2018 sudah ada.
Belakangan saya cek lagi, order online ini sudah jadi perusahaan dan penggunaannya cukup masif ya, itu gila banget. Saya pernah ketemu di pameran kalau nggak salah di Digital Meetup ya kalau nggak salah ingat, itu ada kartu namanya deh, bagus banget ya. Saya aku memang order online ini memang rapi banget, websitenya oke, customernya enak, buat pebisnis juga enak, dan yang paling penting adalah menangani pesanan juga enak. Jadi flow-nya tuh betul-betul ngalir aja gitu. Seingat saya pernah pakai dulu ya, dan emang rapi banget order online ini. Bisa jadi alternatif buat yang teman-teman juga mau hijrah ya, tadi ada Circlo, bisa juga hijrah menggunakan order online. Jadi kalau yang mau pindah pelan-pelan dari marketplace yang potongannya segambreng ya ke website sendiri, itu bisa pakai e-commerce enabler, bisa dimulai dari order online. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu commerce. K-O-M-E-R-C-E ya. Commerce ini sebetulnya baru, tapi isinya ini orang lama ya. Mas Novi Bayu ini dulu dikenal sebagai orang di balik Kampung Marketer kalau nggak salah ingat, memberdayakan anak-anak muda di daerah tertentu di Pulau Jawa untuk menjadi customer service secara remote. Ini inovatif banget. Nah, beliau memang dasarnya juga digital marketer, jadi paham banget dengan kebutuhan pebisnis online. Commerce itu punya produk yang banyak banget, ada beberapa produknya dia. Karena konteksnya adalah enabler, jadi mungkin saya fokus ke Comform ya sebagai landing page untuk jualan produk. K-O-M-F-O-R-M. Nah, bedanya emang kalau beberapa produk tadi di atas itu teman-teman membuat toko online, kalau form ini modelnya seperti landing page aja. Cocok buat yang mungkin emang punya basis pelanggan atau jualan di sosial media yang berbasis chat. Biasanya ada di bio Instagram atau TikTok tuh. Nah, mirip seperti itu, tapi memang fokusnya untuk jualan produk. Udah tuh ya, saya sebutin semua 7 tuh ya. Ini ada Shopify, YouBusiness, Berdu, Scale, Circlo, Order Online, dan yang terakhir yaitu Commerce. Jadi buat teman-teman bisa pilih aja satu dari 7 e-commerce enabler tadi yang cocok dengan budget dan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau mau pelan-pelan hijrah dari marketplace, bisa dimulai dengan menelusuri 7 e-commerce enabler tadi. Jadi sekarang udah nggak ada alasan ya kenapa teman-teman saya dorong terus buat mandiri dalam berbisnis, termasuk di dalamnya adalah memiliki otoritas terhadap toko online kita sendiri. Bukannya anti terhadap online marketplace ya, saya juga masih beberapa kali berbelanja di marketplace untuk beberapa kebutuhan gitu ya. Poinnya adalah bukan pakai marketplace atau tidak, tapi independensi teman-teman sebagai pebisnis. Kalau dilihat dari sudut pandang bisnis, memiliki website sendiri atau toko online sendiri, itu artinya teman-teman punya otoritas penuh terhadap banyak hal yang mungkin gak dibuka kalau teman-teman dependen atau bergantung kepada platform. Misalnya itu traffic. Wah gila. Traffic itu yang nanti teman-teman ukur dari Google Analytics gitu misalnya, itu punya insight yang mungkin bisa sangat bermanfaat buat pengembangan bisnis teman-teman. Terus juga ada Metapixel, kemudian ada Google Tag, ya itu database teman-teman cuma dalam bentuk cookies website aja. Itu bisa bermanfaat banget buat pengembangan penjualan. Terus juga dalam pengelolaan COGS ya, Cost of Goods Sold, yang tadi sudah saya sampaikan juga di awal, teman-teman bisa jadi lebih leluasa dalam menentukan pengaturan biaya operasional, luas dalam memperlakukan pelanggan, yang men-treat pelanggan dan sebagainya. Benar-benar punya kendali penuh terhadap bisnis kita sendiri. Jadi pelan-pelan kita bisa mandiri dalam berbisnis online. Jadi, e-commerce enabler adalah sebuah platform atau wadah yang memungkinkan teman-teman untuk membuat toko online-nya sendiri tanpa ribet. Hampir semua software atau aplikasi e-commerce enabler itu menawarkan kemudahan dan kecanggihan. Jadi nggak mungkin mereka mempersulit kita untuk punya toko online sendiri ya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin ada orang bikin website buat mempersulit orang, nggak mungkin. Ada 7 e-commerce enabler yang saya jabarkan tadi ya, ada Shopify, ada YouBusiness, Berdu.id, Scale.id, Circlo, Order Online, dan Commerce. Satu dari beberapa alasan kenapa teman-teman perlu pelan-pelan untuk mandiri dan tidak hanya bergantung pada online marketplace untuk berjualan adalah karena teman-teman perlu memiliki otoritas penuh terhadap bisnis teman-teman sendiri. Termasuk di dalamnya juga menangkap opportunity yang mungkin gak didapatkan kalau teman-teman menggunakan platform lain seperti insight-nya, traffic-nya, cookie, dan sebagainya. Jadi tetap semangat teman-teman ya, semoga konten ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua buat pelan-pelan mandiri dalam berbisnis online. Mungkin itu aja episode hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe di beberapa platform pemutar musik ya, pemutar podcast. Ada Spotify, YouTube, Noise, dan sebagainya. Terima kasih sudah subscribe. Dan jangan lupa bagikan episode ini sekiranya menurut teman-teman episode ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.